Cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Hai guys, perkenalin nama gue Mario dan hari ini gue ditemenin oleh dua host yang keren yaitu Lucy dan Samuel. Hai. Jadi karena nama podcast kita cerita kita minggu ini, pasti kita bakal cerita tentang cerita kita minggu ini. Yeah. Jadi dimulai dari gue dulu ya. Minggu ini tuh sekolah gue itu lagi libur ya. Kita habis UTS, jadi seminggu libur. Dan aduh itu rasanya kayak surga. Enak banget seharian libur, nggak ada responsibility harus bangun pagi-pagi kalau sekolah, dan kalau malam boleh tidur kapan aja bebas. Tuh enak banget sih. Tapi kegiatan gue minggu lalu ini libur itu bisa dibilang nggak nganggur juga ya. Gue spending time bisa dibilang lumayan produktif lah ya. Coba tebak gue ngapain? Ngapain ayo? Ngapain? Oke, jadi teman-teman gue tuh pasti kayak biasa ya, streaming 24 jam biasanya, nonton atau apa. Gue itu enggak. Gue itu lagi belakangan ini belajar yang namanya programming. Mungkin kalian yang udah ngerti atau udah pro itu kalian bersyukurlah. Soalnya gue itu nggak ngerti namanya programming sama sekali. Jadi kemarin minggu ini baru membuka dunia programming, baru belajar Python. Tahu gak? Python tahu gak? Tahu. Bisa gak? Enggak. Tahu aja sih. Cuma Tahu kan bisa pasti enggak? itu kayak programming language, salah satu dari yang paling terkenal, paling most used juga. Ya gitu sih, seminggu ini karena libur jadi nggak banyak yang dilakukan. Palingan cuman belajar programming itu. Terus Sabtu kemarin ke gereja ada rekaman buat Jumat Agung. Bakal di-uploadnya kayaknya minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi kalian stay tune, bakal di-uploadnya di channel GBI Citra Garden 2. Liatin channelnya, pantau, soalnya recordingnya kemarin keren banget sih. Abis itu hari Minggu cuman ke gereja ya, biasa pagi. Abis itu seperti biasa ada tugas di sound. Abis itu pulang. Abis itu menikmati sebelum Seninnya balik ke sekolah lagi. Ya gitu sih. Kalau lu Mario ngapain aja kegiatan minggu ini? Berbeda dengan Lucy atau Samuel yang sekolahnya lagi libur, lagi enak, bisa tidur, nggak bangun siang. Nah, sekolah gua karena gua kelas 9 atau 3 SMP kan udah mau deket-deket UN tuh. Nah, makanya jadi sekarang gua lagi ujian praktek atau practical test kan sekolah gua nyebutnya. Dan karena memang lagi practical test, jadi apa-apa semua ribet ya. Apalagi kan practical test kita semua suruh bikin video gitu atau ujian segala macem ya. Jadi kesibukan gue minggu-minggu ini ya ngedit video kumpul gitu. Ngedit video pakai apa? Gue sih pakai Premiere Pro ya. Wih, mantap. Siapa yang ngajarin? Wih, otodidak di YouTube. 1 bulan perjuangan. 1 bulan. Mantap. Aduh. Ya gitulah, intinya sekolah lagi sibuk-sibuknya. Namun tetaplah kita harus bersyukur karena gue juga bentar lagi kan mau libur panjang, jadi biarin lah bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Mantap. Semakin hari semakin bijak. Ya, amin. Lu gimana, Sam? Kalau gua kesibukannya tidur, makan, habis itu main, ya? tidur, makan, main. Main apa? Ya main game. Game yang lagi trending apa sih sekarang? Biasa kalau game di laptop, PC, Valorant gitu. Habis itu Valorant. Pernah main. denger gak? Pernah. Gue enggak. Nah, Valorant itu gue pengen main cuma kayaknya susah gitu kan. Jadi nanti lagi Iya. belajar. Susah gak? Ya awal-awal susah sih. Tipenya Cuma- mirip game apa sih? FPS. Iya FPS. PUBG. FPS. Oh, PUBG gitu. Ya Call of Duty gitu-gitu. Tapi kebanyakan gue sih mainnya di HP, Call of Duty gitu, Call of Duty Mobile. Oh iya. Iya. Waktu itu juga sempat lagi trending sih, kita semua main. Iya. Kayaknya itu kalau nggak salah setahun lalu deh ya, sebelum COVID ya. Sebelum COVID. Iya, itu gue ingat banget pas lagi ngeles buat UN. Ya. Tahun lalu kan gue UN udah ngeles susah Walau akhirnya payah. nggak UN ya. Iya, Batal ya. akhirnya nggak UN. Kita lulus SMP itu dengan gratis ya, tanpa perjuangan. Masuk SMA dengan Iya, gratis. dulu kita pas lagi ngeles itu, gue inget di tempat les itu kita bukannya ngerjain tugas tapi malah main COD. Aduh. Tapi seru sih ya, kita Iya. numpang wifi di tempat les
COD itu emang oke lah. Mantap. Terus apa lagi selain itu game ya? Selain itu enggak sih, paling sering cuman Call of Duty, bukan cash on delivery ya. COD. COD ya. Itu yang dia. belanja online pasti tahu Shopee gitu. Ya bukan itu. Kalau Beda. nggak ibu-ibu, tante-tante, om yang di Bahkan situ sekarang dengerin seumuran podcast juga kita. kan tiap hari pasti galau mau check out Shopee atau Yoi enggak. dong. Seminggu udah berapa transaction biasanya? Aduh, kalau gue sih untungnya jarang ya belanja online Oh, ya. belum addicted Iya. Saya berarti. sayang duit. Berapa juga. Sam? Nggak pernah, cuman lihat-lihat barangnya doang. Iya. Berarti yang paling parah gue ya ini bisa seminggu bisa ada 5 orang. Waduh. Enggak, tapi itu tergantung guys, kita harus memanfaatkan waktu juga kan. Misalnya Iya. pas lagi ada gratis ongkir gitu, Nah, beli gitu. memanfaatkan kesempatan. Yoi. Oke Mar, lu main game tuh dari kapan sih? Kalau gue main game itu pertama kali gue main game pas kelas 5 SD. Waktu itu kelas 5 itu gue lagi zaman-zamannya Mobile Legends season awal. Ya, Nah, itu iya. lagi zaman itu. Iya. Kan lagi pada ngetren. Nah, waktu setelah kelas 5, kelas 6 itu muncul PUBG season paling awal yang Oh. masih pada pre-order segala macam. Oh, PUBG ada season awal ya? Ada, dia sebelum season itu kan dari PC tuh lagi rame game ke mobile, akhirnya kita coba kan. Nah, Oh. itu season 1. Nah, gue main tuh PUBG. Habis itu karena memang kelas 6 kan gue kan UN tuh sibuk, akhirnya ya semua game gue tinggalin. Kelas 7 gue mulai aktif lagi main Mobile Legends gitu. Nah, kelas 8 gue mulai tinggalin soalnya sibuk kan namanya kelas 8. Iya. Nah, terus pada saat karantina dimulai, pandemi dimulai, itu kan Maret kita di rumah aja kan. Waktu itu gue beruntung sih karena waktu kelas 8 sekolah gue nggak ada Zoom segala macam, cuma dia bikin tugas di classroom atau di Oh, WhatsApp iya. kan. Jadi Enak ya? karena jam kosong itu banyak banget, akhirnya gue memutuskan untuk aktif game lagi. Tapi sekarang lagi stop dulu soalnya banyak kerjaan. Oke. Kalau lu, oh iya, kalau lu kan tadi mainnya itu ya sama yang desktop itu. Iya. Iya. Habis itu COD. Selain itu dulu pernah main apa lagi? Sama sih kayak Mario kelas 5 main Mobile Legend. Kira-kira sama ya Habis kayak itu kita sama ya. generasi Indo sama-sama. Game yang itu- lagi trending. Habis itu ada juga Grotopia gitu kan. Grotopia itu, aduh, masa lalu. Masa zaman-zaman Itu banyak tuh teman gue beberapa yang ribut gara-gara GT ya, kena Sama. scam segala macam. Serius, sama Iya. di sekolah gue juga banyak banget itu kasus. Ada ya, cerita aja nih. Gue kenal orang, gak mau sebut nama, soalnya kesian. Anonim. Dia anonimus. Jadi dia purchase gitu kan, purchase gems Iya. di Grotopia itu buat dapat 1 WL, 1 world block doang. Abis itu setelah itu dia bikin world doang. Abis itu dia farmingnya apa? Sugar cane. Iya. Dulu zaman farming sugar cane. Abis itu dia udah ada WL, udah ada sugar cane, baru ada 1 WL. Kalau baru ada 1 WL pasti kan kayak waduh gila nih 1 Iya. WL tuh huge accomplishment Iya. banget kan. Dulu Apalagi apalagi kalau nge-farmingnya dari awal ya apalagi gitu ya. pas zaman awal-awal GT kan belum ada banyak itu kan, belum ada banyak WL, belum ada Iya. banyak Iya. DL, orang masih miskin semua. Iya. Abis itu dia itu nge-trust teman-temannya kan, teman-temannya belum ada yang punya WL, cuma Iya. dia doang. Jadi di worldnya dia kasih akses ke orang lain. Iya. Abis itu barangnya diambil sama temen dia. Abis itu teman sekolah. Abis itu dia ngelapor ke itu coba kepala sekolah. Abis itu kepala sekolah kayak gak bisa bantu kecuali ya itu kan namanya games ya, Iya. harus responsibel juga Iya, sendiri-sendiri. itu namanya Gak bisa ketagihan sih. dipantau. Iya. Sebenarnya bukan ketagihan juga, baru purchase sekali kan soalnya. Ya kayak gitulah itunya main games ya. Tapi Grotopia itu gue inget banget dulu gue jarang banget main game. Gak kayak kalian mungkin dari kecil kayak udah main game gimana. Gue bisa dibilang itu kayak agak gak gitu into games. Tapi game pertama yang ngedapetin gue ke main games gitu ke video game world itu Mendapatkan Grotopia. hati lu sih Oh, ya. iya. Iya. Itu kayaknya pas kita kelas 4 ya Sam. Iya. Kelas Kelas 4. 4 kelas 5 lah. Zaman-zamannya. Mario berarti masih kelas 3. Iya, Kelas kelas 3, kelas 4 tuh belum lah. Grotopia. Kelas 3 gue masih terlalu nerd ya. Kelas 4 baru mulai coba-coba gitu. Iya, Grotopia itu masalahnya Grotopia itu nagih banget ya. Iya. Bisa dibilang nagih sih. Soalnya kita apalagi kalau mainnya bareng teman.
kalau waktu itu kita satu angkatan main GT semua kan. Iya. Semuanya pada balap-balapan, wah siapa yang nih paling kaya gitu. Jadi ada beberapa teman yang sampai cashing juga, tapi bayar. lu beli gak Sam? Enggak lah, Gak ada, sama gue juga gak pernah itu cash. nggak berani. Iya. Iya, jadi dulu kita GT itu nagih banget soalnya ya farming, habis itu strategi, kasino. Ada itu temen yang lost berapa DL itu di kasino, aduh parah. Gue sih nggak main kasino, lu main gak? Enggak. Nggak berani. Nanti hilang lagi Kayak judi barang-barang. ya, itu Iya, sistemnya. hilangnya Iya, itu. judi itu. Iya, makanya GT itu sih. Tapi gue juga senang gara-gara introduced ke GT, walaupun gue waktu itu ya bisa dibilang agak addicted juga sih, kayak Iya. di les dulu gue les Kumon. Ya. Pas di les Kumon itu gue main GT bukan dikerjain. Pokoknya banyak waktu banget yang kebuang gara-gara bisa dibilang addicted lah ya tuh itu Growtopia. Tapi good side-nya itu gue dipaparkan dengan yang namanya dunia bisnis. Soalnya pas main GT itu gue bisa dibilang lumayan menengah ke atas dibanding beberapa temen yang beneran cupu banget dan Selangkah lagi menuju kaya ya. iya. jadi kalau kita udah ada WL ya kita juga ke temen, dan beberapa di sekolah kita itu ada orang yang sultan dan yang gak mau kerja keras gitu. Iya kan, gak mau sebut nama. Jadi mereka itu biasa beli DL, beli WL tuh dari ya macam kita gitu. Dan gue ingat gue total penghasilan dari Growtopia sejak mulai main kelas 4 sampai SMP itu sekitar total hampir 3 juta. Widih. Jadi lumayan lah ya. Lumayan. Berpenghasilan gitu ya. juga, keren. Iya lumayan. Tapi abis itu udah mulai nggak ngetren, terus quit, terus kadang masuk lagi, kadang enggak, kadang masuk lagi. Abis itu sampai sekarang udah mencari kesibukan lain, game udah tertinggal. Itu sih cerita games di kehidupan gue. Kalau lu gimana nih, lu berdua? Kayaknya masih aktif lah ya. Masih aktif. Iya, masih aktif sih. gamers. Dimulai dari gue dulu kali ya mungkin. Iya. Jadi sehari-hari nih gue biasa dulu mainnya Mobile Legends awal-awal pandemi ya, sama PUBG. PUBG udah mulai gue tinggalin soalnya memang kalau di PUBG tuh gue nggak terlalu jago lah istilahnya ya, game FPS gitu gue nggak terlalu jago. Jadi biasa paling role gue cuma support dan udah gue tinggalin sih sekarang. Mobile Legends gue masih sering aktif tapi udah jarang juga kan. Kalau Mobile Legends gue kan punya satu squad sama temen kita tuh dulu main hampir pokoknya pulang sekolah online kan, gue pulang sekolah jam 1, nah gue main sama teman gue. Kalau di Mobile Legends gue lumayan lah ya, karena kan memang kalau menurut gue ya, gue sih lebih suka main game Mobile Legends karena itu lebih ke kerjasama ya. Dan kalau PUBG kan kita memang kerjasama juga, cuma lebih baik individu kan. Nah jadi ya memang pelajarannya dari gue dapat dari game Mobile Legends itu pertama yang melatih kerjasama, soalnya karena dia bener-bener game MOBA 5 versus 5 ya. Kalau misalnya satu nggak jago, nah AFK itu aja dulu itu mati. Jangan kan AFK loh, kalau misalnya dia beneran tapi dia beban gitu. Kalau kita kan nyebutnya beban, cukup mainnya. Iya. Biasa main emang pakai apa? Biasa main pakai HP sih. Enggak, maksudnya Role-nya biasa gue main mage support. Mage support. Ya, itu di sebenarnya match ya, cuma kenapa kita player Mobile Legends sebutnya mage gitu? Memang kita player info gitu ya. Kalau lu biasa pakai apa Sam? Kalau mau gak? Biasa assassin. Iya, gue nggak bakat sama sekali di assassin. Nggak tahu, gue lebih suka main safe ya, karena karakter gue kalau di game gue main safe, makanya PUBG juga gue main support. Gue mainnya gaspol aja. Yang penting kill. Iya, yang penting kill. Ya kalau gue waktu itu dulu pas lagi mainnya marksman sih. Soalnya kayak kadang kita ada keraguan juga, aduh kalau tim gue cupu semua gimana nih, makanya kan marksman biasa yang paling big role banget ya marksman, jadi ya gue ambil marksman, tapi itu dulu banget banget pas lagi zamannya Kairi sama Irithel. Irithel itu waktu itu OP. Sekarang dua hero itu udah mulai ditinggalin udah nggak ngikutin itu, udah gak zaman itu. Angkat tangan. Karena meta hampir tiap tahun berubah ya. Terus apa lagi nih pelajarannya? Pelajarannya ya banyak, melatih kerjasama, terus juga ya kita melatih kesabaran lah ya. Karena kalau misalnya kita lagi nggak main tim gitu kan, kita main solo, sebutnya sendiri, tapi kan tetap namanya MOBA kan harus 5 orang, kita bakal dipasangin sama random. Nah mending kalau randomnya bagus gitu, kalau randomnya jelek kan kita harus bersabar-sabar gitu kan. Untung udah takut akan Tuhan, maksudnya udah percaya Tuhan, jadi ya nggak terlalu kalau dulu tapi ada beberapa hal yang gue
kecanduan maksudnya hal yang jelek gitu ya. Pertama gue pernah kecanduan dulu. Jadi kecanduannya sih bukan nggak sampai nggak ngerjain tugas, nggak, tapi kecanduannya karena ya nggak punya family time lah, karena kan pagi siang sore main terus kan, jadi kayak makin jauh dari keluarga, terus juga agak makin jauh dari Tuhan juga kan. Maksudnya gue kalau misalnya di Mobile Legends gitu kan, kita kan main sama publik atau sama random, namanya player Indo kan rata-rata toksik ya. Jadi mereka kadang apa-apa gitu ngeluarin kata-kata kasar, kita kan jadi lama-lama terpengaruh. Memang sekali-sekali nggak, tapi kan kalau tiap hari kita main, kita disuguhin kata-kata kasar kan lama-lama terpengaruh. Nah itu jeleknya. Tapi itu kayaknya gara-gara mulai itu deh. Kan kita mulai mulai kan sekitar SD kelas 5 6 gitu kan biasa kan. Karena kan kita juga masih kecil ya, maksudnya nggak kalau kayak sekarang mungkin kita sih udah nggak begitu terpengaruh. Dan abis itu ya. keliat banget pengaruhnya, kayak di sekolah aja pasti sadar kan setelah mulai itu, mulai satu angkatan ngomongnya jadi kasar, apalagi yang cowok. Dari dulu yang ngomongnya kita masih, kalau gue SD kan ngomongnya I, you, we, sama. aku, kamu, semenjak kelas 6 SMP berubah gua lu. Iya, gua lu. Maksudnya bukan masalah gua lu juga, tapi bahasa lainnya mulai kasar, mulai jorok, dan kadang kalau makin lama di kayak di lingkaran kayak gitu ya makin kacau sih, makin terpengaruh. Kepribadian kita kan jadi berubah kan, sifat gitu. Tapi kita untung ada ya komunitas LG lah ya. Kita bisa dinasihatin. Iya emang kalau misalnya exit line ada yang ngoreksiin, gitu. Ada yang bantu lagi ke jalan yang benar gitu. Saling berevaluasi gitu. Yes, makanya kalau kalian punya teman itu pastiin ada satu yang normal gitu. Ya kalau bisa sih saran kita sih ikut komunitas ya pertama. Karena memang kan sekarang dunia kan makin lama makin berubah ya. Kalau kita nggak ada yang nuntun itu susah nanti ke depannya. Mumpung lagi ngomongin komunitas nih, kita kalau kalian wondering ya, kita itu semua di satu komunitas namanya Light Generation. Light Generation itu youth group. Kita di GBI Citra Garden 2, dan kita itu ya sekitar SMP sampai kuliah gitu ya komunitas kita. Jadi kita bertumbuh bersama, kita juga banyak event, dan tiap minggu kita ada komsel gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin di rumah Senin malam waktunya luang gitu, nggak ngapa-ngapain, dibanding kalian main game atau dibanding kalian nonton TV, kemudian kalian bisa join komunitas kita. Kita bertumbuh bersama. Soalnya ini kadang di neglect anak-anak zaman sekarang ya, mereka kayak terlalu termakan dengan dunia daging, dimana mereka kayak mereka itu takutnya main abis itu ngerjain hal yang fisik atau apa gitu, terus tidur. Dan nggak pernah mikir apa yang terjadi terhadap hidup mereka gitu loh. Mereka perubahannya selama ini tetap udah kayak gimana, apakah itu menuju positif apa negatif gitu. Dan walaupun kita nggak sadar, kalau misalnya kita ikut komsel aja gitu, kadang dengerinnya pun kayak terpanggil gitu loh, kayak tersinggung gitu. Oh itu kayaknya gua deh, selama ini udah menjauh dari Tuhan, selama ini udah kayak gimana gitu. Dan ada komunitas itu beneran membantu banget sih menurut gua. Gua udah ngalamin juga. Kalau lu gimana sama sih, gua ngalamin juga sih. Jadi kan gue sering main COD kan. Positif negatif. Sama sih kayak Mario, lama-lama kayak terpengaruh sama kata-katanya gitu kan. Lama-lama kayak tiba-tiba tuh kayak gak sadar kok gue kayak makin jauh sama Tuhan gitu. Tapi untung aja kan ada komunitas LG yang ngebantu, yang sama-sama kita bisa bertumbuh gitu kan. Ya kalau yang bisa gue dapat sih dari games ya, dampak positifnya tuh kan kayak Mario tadi bilang kayak kerjasama. Habis itu jangan gampang emosi lah kalau misalnya kan kalau kita dapat kayak pemain yang cupu lah gimana gitu kan, lama-lama kan emosi gitu kan, pasti emosi lah. Kan kita harus tahan. Stabilin emosi kita, kita harus jaga kesabaran kita gitu kan. Nah dampak negatifnya pasti 24/7 main dulu. Kecanduan ya. Tapi gue ada temen yang dia gamer sejati juga sih. Dia banyak waktu waktu spent on playing games gitu. Tapi dia bilang games itu sumpah kayak membantu banget. Pertama games, dia waktu itu mainnya Dota ya, zaman Dota dulu gitu. Dia itu sampai belajar programming.
demi untuk bikin server supaya dia sama teman-temannya bisa main bareng gitu. Oh, iya. Itu baru jadi bagus. iya makanya sekarang dia jadi programming oke lah gitu, gara-gara dulu introduction to programming gara-gara game itu. Iya. Dan belajar Inggris juga dari Dota katanya. Mantap. Keren juga Karena itu. mungkin Dota di sini jarang yang main ya. Iya. Jadi pasti dia Iya. ketemunya server internasional Iya. gitu. Iya emang. Iya pokoknya di at the end of the day semua hal pasti ada positif negatif. Iya. Iya. Kita harus pinter-pinter milih ya, kalau nggak di dunia zaman sekarang itu susah banget kalau kita nggak pinter milih, kalau pilihan Benar. kita nggak crucial, gimana ya, kalau pilihan kita nggak intellectual atau nggak pilih secara Benar. detail gitu, Iya. itu Teliti banget kalau kita gak pilih secara teliti Iya. gitu. Nanti kan dampaknya Dampaknya Dampaknya, bakal iya. terasa. Intinya Kerasa jangan sampai salah pilih keputusan ya, karena sekecil apapun keputusan atau apapun yang kita buat pasti akan berpengaruh di masa depan Iya. ya. Baik itu ya. bisa keputusannya baik atau buruk kan, itu bakal terpengaruh. Dan yang paling penting keputusan untuk komunitas guys, sumpah komunitas itu kayak community itu determines who you are and who you will be gitu loh. Benar. iya. Jadi bagi kalian lagi yang remaja-remaja yang di rumah belum ada komunitas, gak tau mau ngobrol sama siapa nih, atau mungkin rindu nih siapa sih Tuhan gitu, atau mau tahu lebih dalam tentang Tuhan dan gimana kita itu anak muda zaman sekarang itu terbantu banget sama Tuhan itu. Gimana kalian bisa ngikutin kita Light Generation? Bisa cek di Instagram kita, jangan lupa di follow @lightgeneration. Kita ada komsel tiap Senin ya, jam 7.30. Ya. Tiap Senin komsel kita ngomongin tentang ya sehari-hari kayak biasa sharing, dan yang Iya. pasti ada lesson-lesson, firman Tuhan. iya supan firman Tuhan untuk keep us on track gitu loh supaya kita nggak Iya. keluar. Ya soalnya dunia kedagingan, dunia duniawi sekarang itu makin parah, Makin makin parah. kacau. Jadi Apalagi di pandemi kayak gini. iya. Benar. Jadi penting banget kalian masih ada orang yang ngingetin, masih ada komunitas. Dan kalau kalian juga suka nih sama podcast kita tiap minggu ada episode. Jadi tiap minggu kita ada satu episode podcast. Bisa didengerin terus nih kalau suka, dan mungkin kalau misalnya kalian dapat benefit nih dari podcast yang kali ini, kalian bisa share ke teman-teman, Iya. apalagi yang teman-teman gamers ya. Bisa share ke grup kelas kalau enggak. Ya, jadi itu saja dari cerita kita minggu ini bersama gue Lucy. Gua Mario. Gua Sam. Dan nantikan episode podcast kita berikutnya di cerita kita minggu ini. Ada apa nih?